Sekarang saya akan membahas masih di fungsi dan kita bisa memberikan parameter. Kita bisa memberikan sebuah informasi di sini di fungsi ini. Kita bisa memberikan mungkin di sini adalah saya mengganti ini di sini. Saya membuat variabel di atas dan di sini di age saya membuat variabel lagi age. Dan di sini saya memberikan if. Nah, dan age lebih besar mungkin 13. Jika seseorang memberikan nilai lebih besar 13, maka akan ada peringatan semacam ini, ada pernyataan semacam ini. Dan else saya copy, paste. Oke, mungkin semacam ini. Dan sekarang jika saya reload, saya mempunyai fungsi halo di sini. Setelah orang memberikan namanya dan memberikan memberikan nama, akan keluar alert semacam ini karena saya sudah meletakkan fungsi halo di sini. Semacam itu. Dan mungkin sini ada variabel lagi dan saya memberikan fungsi age dan isinya adalah age dari variabel ini. Dan jika variabel age dimasukkan oleh orang tadi melebihi dari 13, maka akan ada ini, dan jika di bawah 13 dia akan keluar ini. Jika saya coba, maka akan keluar semacam ini dan saya mengetikkan nama halo Ebam dan saya klik OK, lalu type your age, saya menggunakan 12, klik OK. Ini ada kesalahan, saya harus memberikan di fungsi ini di setelah fungsi. Saya simpan, saya reload lagi. Abem, halo Abem, dan lagi, dan di sini saya memberikan 12. You cannot access the tutorial back on next years. Dan jika saya reload lagi, saya memberikan nama yang lain, hello Asa, dan saya memberikan 14. You can access this tutorial. Dan kita bisa memberikan parameter di sini. Dan parameter ini kita bisa memberikan dua parameter. Dan kita bisa memberikan kondisi di sini. Dan jika saya memberikan mungkin saya memberikan name, koma. Dan di sini saya memberikan ini. Saya copy dan saya paste. Dan di sini name. Dan jika saya simpan, saya reload, ketikkan nama Anda. Dan setelah saya halo Ebom, dan di sini akan
ada tulisan ini, type your name. Oke, dan type your age 13. You cannot access. Dan di sini saya mau memberikan hello, dan di sini plus plus name, koma, you can access. Dan di sini mungkin sorry, dan seperti ini. Dan jika saya simpan, lalu saya reload di sini, oke, di sini ada ini dan hello, dan di sini saya memberikan ini, dan di sini mungkin 16. Hello Asa, you can access this tutorial. Dan sekarang jika saya menggunakan lalu 12, sorry Abem, you cannot access this tutorial. Back on next years. Oke. Kita bisa memberikan beberapa parameter, bahkan mungkin banyak, tidak hanya 2 tapi mungkin berkali-kali di sini. Dan kita bisa menggunakan informasi yang ada di sini. Jika namanya Abem, dia bisa masuk, dan mungkin saya memberikan name equal Abem, and age lebih dari 13. Jika saya tambahkan seperti ini, maka selain Abem tidak akan mendapatkan informasi ini. Dan jika saya reload lagi, dan di sini saya memberikan asa, age, saya memberikan age lebih besar dari 13. Dan oke, di sini oke, mungkin n, saya coba. Oke, salah, di sini bukan n. Dan jika saya memberikan kondisi juga di sini, not, dan saya memberikan asal lagi di sini, age-nya 14. Oke, kita menggunakan 2 dan di sini, dan saya hapus di kondisi yang ini. Oke, saya simpan lagi, harus ada 2 dan jika saya reload, saya menggunakan nama ini, dan oke, di sini 14. Oke, equal to, sama dengan. Oke, saya simpan lagi, saya coba lagi. Oke, di sini ada string. Saya harus memberikan tanda kutip. Oke, kita coba. Dan di sini 14.
Oke, di sini jadi true. Dan oke, saya memberikan kondisi lagi di sini mungkin. Saya memberikan if dan jika nama bukan apem, dan di sini saya memberikan tanda semacam ini dan saya memberikan else dan paste. Dan jika saya pakai nama ini, lalu saya pakai ini, lalu 14, oke, saya simpan dulu. Sorry Asa, you can, karena namanya bukan apem. Dan jika saya reload, saya memberikan nama Asa di sini, lalu yang kedua saya memberikan apem. Maka dan saya memberikan 14 lebih dari 13, hello apem, you can access. Dan kita bisa memberikan banyak fungsi, banyak parameter, mungkin lebih dari 2, dan kita bisa menggunakan informasi yang ada di sini. Kita bisa memberikan input kepada pengunjung atau apapun itu yang kita inginkan, dan dengan fungsi kita bisa mengulang fungsi tersebut berulang-ulang ke bawah dan demikian seterusnya. Dan oke, mungkin pembahasan fungsi dengan parameter kita cukupkan sekian dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.